Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq litura ala dini kulli wa kafa bila syahida. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Menara Ramadan SMP Mutil yang berbahagia, terima kasih pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk berbicara di hadapan saudara sekalian dengan tema peran politik kebangsaan Muhammadiyah. Kenapa kami membawakan peran politik kebangsaan Muhammadiyah? Karena banyak pertanyaan yang berkaitan dengan masalah politik. Apakah Muhammadiyah itu berpolitik? Apakah Muhammadiyah tidak berpolitik? Oleh karena itu, kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan di seputar itu. Saudara sekalian, berbicara masalah politik sebenarnya adalah berbicara tentang proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam negara. Politik itu adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan bernegara. Agar tidak bias, ada beberapa kata kunci untuk memahami politik. Yang pertama, tujuan akhir dari politik adalah kekuasaan politik dan harus mendapatkan pengakuan atau legitimasi politik dalam suatu tatanan bangunan sistem politik yang diakui dan dibenarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka di dalamnya diatur pula tentang perilaku politik, yang di dalamnya ada partisipasi politik dan ada proses-proses politik atau rangkaian kegiatan politik yang dilaksanakan oleh yang berwenang. Biasanya pelakunya adalah berupa partai politik yang merupakan kelompok kepentingan di dalam bernegara dan berbangsa. Sedangkan politik kebangsaan berkaitan dengan dalam rangka berbangsa atau berpolitik bernegara dengan mendahulukan kepentingan negara daripada diri sendiri maupun kelompok. Bagaimana wawasan politik kebangsaan yang harus kita pegang? Kita melihat bahwa posisi diri kita dan dalam memenai politik nasional kita harus berdasarkan ide-ide yang kita yakini kebenarannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah final. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Merah Putih yang sering dikenal dengan 4 pilar itu menjadi acuan atau pedoman di dalam bernegara dan berbangsa. Bagaimana peran politik kebangsaan Muhammadiyah? Muhammadiyah sebagai civil society mempunyai 2 peran. Yang pertama, peran kebangsaan. Mohon maaf, saya ulangi, peran kesejarahan. Dan yang kedua, peran masa kini atau peran kekinian. Peran kesejarahan, kita semua tahu bahwa Muhammadiyah itu lahir jauh sebelum Republik ini berdiri. Tidak bisa dipungkiri, Muhammadiyah memiliki peran sejarah yang luar biasa dalam membangun negara ini. Yang lain masih tidur, Muhammadiyah sudah membangun bangsa ini dengan mendirikan lembaga sekolah formal, schooling, membangun rumah sakit, healing, kemudian juga mengurusi kesejahteraan umum atau deling. Sedangkan peran kekinian berkaitan dengan politik masa kini. Muhammadiyah itu bukan organisasi politik, tetapi bukan berarti Muhammadiyah buta politik. Politik Muhammadiyah adalah politik garam, di mana garam itu larut di mana saja, tetapi rasa garam tidak akan pernah larut dimanapun terjadi. Muhammadiyah selalu kritis terhadap persoalan-persoalan bangsa atau kenegaraan ketika ada penyimpangan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana dalam surat
Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau Anda ingin beruntung, silahkan nanti berbuat amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Bagaimana sikap politik Muhammadiyah? Di dalam berpolitik, saudara-saudara sekalian, Muhammadiyah itu netral terhadap partai politik manapun, tidak berafiliasi ke salah satu partai politik, tidak dukung-mendukung terhadap partai politik tertentu. Politik Muhammadiyah adalah politik tingkat tinggi atau high politik, politik adiluhung, yakni politik kebangsaan, bukan politik praktis. Sekali lagi, politik Muhammadiyah itu politik kebangsaan, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan politik praktis begitu. Pilihan ini telah dikembangkan semenjak Muhammadiyah didirikan dengan mendirikan berbagai amal usaha untuk mendukung kegiatan politik yang tidak praktis itu. Sikap politik Muhammadiyah adalah sikap politik yang dewasa, tidak sektarian, tetapi inklusif dan beradab. Lalu bagaimana Muhammadiyah memandang negara Pancasila? Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara Pancasila ditegakkan di atas falsafah luhur yang tidak bertentangan dengan Islam. Nafasnya Pancasila dari sila pertama sampai ke sila kelima adalah nafas Islam. Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang beragama, yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan itu sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Sila ketiga, persaudaraan Indonesia, ini adalah sunatullah, sunat Nabi, bahwa kita mesti harus guyub rukun, hidup bersatu agar kita tidak bercerai-berai. Sedangkan sila keempat, musyawarah, mufakat, musyawarah, ini adalah diperintahkan oleh agama, wasiwirhum, bermusyawarahlah kamu ketika kamu akan memecahkan segala sesuatunya. Kemudian yang sila kelima tentang keadilan sosial, tentu Islam itu sangat mendambakan tentang bagaimana keadilan itu bisa dilaksanakan untuk kepentingan rakyat pada umumnya. Yang kedua, saudara sekalian, Pancasila itu bukan agama. Pancasila adalah dasar negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Substansinya mengandung dan sejalan dengan ajaran Islam. Cita-cita luhur jiwa dan pikiran negara Pancasila dapat diaktualisasikan sebagai baldatun thayyibun warabun hobur. Yang keempat, saudara sekalian, Muhammadiyah memandang negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional, darul al-ahdi, dan tempat pembuktian atau kesaksian darul sahadah, dan menjadikan negara aman dan damai, yaitu negara Darussalam. Dalam negara Pancasila terkandung paham nasionalisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan yang menikan bingkai pandangan negara bangsa. Nasionalisme atau paham kebangsaan harus dimaknai dan difungsikan sebagai spirit, pemikiran, dan tindakan untuk membangun Indonesia secara amanah dan bertanggung jawab. Demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.